Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Amin. Lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi al azim. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana amin wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri ab'ina fi hawaijina fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cakep amat Pak, mau kemana Pak? Berangkat juga itu, berarti jangan tumpang, jangan tumpang. Alhamdulillah, kita lanjut ya Bu pelajaran kita kemarin mengenai tentang keagungan ya Bu. Hidup kita di bawah naungan Al-Quran, selalu mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan kebahagiaan dunia akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjut dengan pembacaan surat Toha ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma nunsha. Sadaqallahul azim. Siapa yang membaca? Surat Toha Bu. Buka surat Toha ayat 124 126-nya Bu. Kalau buka ada HP-nya dibuka tuh digital Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini teguran peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling
Ang zikri dari peringatan-peringatan. Jadi zikir artinya peringatan juga Bu ya. Sudah diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ang zikri yaitu bentuk Bu, ada yang tersirat, ada yang tersurat, Bu. Jadi peringatan Allah ya Bu, dalam bentuk zikirnya ini ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau yang tersirat ini alam semesta, Bu, termasuk diri kita, Bu. Ini termasuk ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Ibu bayangin nggak tuh, air mata ibu, ya Bu, subhanallah, ya Bu. Itu kita nggak tahu apa namanya, bisa tuh mata Bu bisa kedapet kan ada apa Bu, ada cairan kan, dan cairan itu subhanallah cukup. Coba kalau luber kan repot ya Bu ya. Masya Allah. Iya maksudnya itu kita kudu syukurin Bu ya. Ini semuanya ya Bu, Allah yang ngatur ya Bu ya. Jadi itu ayat-ayat Allah yang termasuk yang tersirat yang ada di diri kita. Bayangin begitu aja Bu, subhanallah. Apalagi yang segala macam di dalam-dalamnya ya Bu ya, yang kita nggak tahu, yang dari kita proses makan ya Bu, yang ada yang keras, ada yang lembut ya Bu, tapi bersatu padu tuh, yang ada yang mana yang jadi darah, ada yang menjadi urat, ada yang menjadi sel-sel baru, apa yang itu kan kita nggak tahu ya. Sampai sisanya ada yang menjadi kotoran, kita juga nggak tahu tuh cara prosesnya. Tapi subhanallah Bu, itu ayat-ayat yang tersirat yang Bu, yang perlu kita jadi renungan, yang perlu kita pikirin dengan kebesaran Allah ya Bu. Kita ini yang edan eling aja ya Bu, masih diurusin Bu, masih dipelihara, masih dilindungin. Coba bayangin Bu, kalau misalnya lagi tidur aja Bu, kita kan itu Bu, lagi tidur udah la haula wala quwata ya Bu ya. Masya Allah Bu, bayangin tuh, misal ada binatang-binatang segala macam kita nggak tahu ya Bu, tapi subhanallah Allah lindungin tuh Bu. Bayangin nggak kalau misalnya pas lempengan kita tidur nih Bu, ibu bayangin nggak, kuping kita begini alhamdulillah ya Bu, bisa lekak-lekuk ya Bu. Coba kuping kita kaku keras, masya Allah. Nyolok ya Bu, buat tidur nggak bisa berbaring miring, masya Allah. Ini kuasa Allah Bu. Dan di berbagai macam tubuh kita nih ada yang namanya bulu Bu ya Bu, dari rambut sampai bulu ya, bulu yang lainnya itu itu subhanallah ya Bu, udah terukur panjangnya apa ya. Coba bayangin Bu, misal alis aja misalnya panjang, kalau kayak rambut repot kan Bu. Kalau mau lihat kita begini dulu, gibasin nah, itu dulu, masya Allah. Oh, ini coba di bulu hidung ada bulu, bener kan Bu? Coba bayangin kalau bulu manjangin, masya Allah. Di kulit apa namanya, semua kulit kita ada namanya kulit ari di Bu, ada bulu-bulunya kan, subhanallah. Coba bayangin kalau kayak kita bulu-bulu ayam Bu, masya Allah. Iya, itu bayangin Bu, itu kuasa Allah. Kita ini diciptakan sama Allah fi ahsani takwim Bu, diciptakan Allah, kita nih menciptakan kita ini, Allah menciptakan diri kita sebaik-baiknya daripada binatang-binatang yang lainnya dan tumbuhan atau makhluk yang lainnya. Subhanallah Bu. Ini makanya nikmat yang terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat kehidupan. Karena dari sel-sel, maaf ya Bu, sperma ya Bu, seorang bapak itu memancar itu miliaran Bu. Tapi yang jadi kita, alhamdulillah kita syukurin Bu, jangan sampai hidup kita sia-sia ya Bu. Nah itu yang tersirat, belum lagi alam semesta ya Bu, belum lagi tumbuhan ya Bu, belum lagi hewan-hewan. Subhanallah, ada yang bisa dimakan ya Bu, ada yang haram ya Bu, ada yang berbisa, ada yang buas, masya Allah. Itu semua tidak ada yang apa namanya batil ya Bu, tidak ada yang salah ya Bu dalam penciptaan Allah. Makanya kudu wajib bersyukur. Dan yang tersuratnya Bu, yang tersuratnya adalah zikir kita, yaitu bacaan Al-Quran. Maka kalau kita ngaku Islam Bu, nggak bisa baca Quran, rugi Bu.
Orang kalau yang nggak baca Quran rugi. Ibu nih setidaknya kalau orang ngaji mah Bu, yang tadi saya bilang Bu, ibu ngikutin baik. Ya Bu, ya ustazah buka kitab buka, mau dibaca kek, mau kagak kek, ngerti kek, baca baik ya Bu. Makanya saya heran Bu, Mas Lempengan maaf ya Bu, misal nih saya dapat kitab nih dari guru saya, Jamila tolong edarin ke jamaah nih, ya. Tapi kan masya Allah, pertama jiro, keduanya untuk infak teh hese. Bu, maaf Bu, 20.000 teh berat setahun, kagak udah sunat. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ada yang ngambil katanya kagak bisa bacanya, padahal Bu niatin jadi infak. Bu, ini banyak orang yang tadinya manusia, maksudnya dari kalangan awam, ya Bu, orang tuanya awam tapi punya ta'ziman, punya keagungan terhadap ilmu, walaupun dia nggak bisa apa-apa. Nih dulu nih, emak saya kalau misalnya belian apa-apa dari guru, dari para asatidz, dari kiai gitu ya, beli baik, mau bisa kek, mau kagak kek, niatin infak Bu. Tapi nggak tahu kan kita pas kita punya anak, kan mungkin kita punya anak lebih buruk dari kita, pengennya punya anak yang lebih baik daripada kita. Nggak taunya anak kita ngerti, di pesantrenin, di sekolahin, bisa baca tuh kitab yang dulu kita kagak ngerti, dibaca sama anak kita, jadi ilmu yang manfaat, apalagi Al-Quran ya Bu. Jangan pakai istilah ya Bu, mumpung lagi tuh bisa macana gitu. Mual katanya gitu, padahal niatin jadi infak Bu ya. Iya, pertama berusaha, keduanya kalaupun kita misalnya udah mata udah rabun ya Bu, gigi udah pada habis ya Bu. Udah nggak bisa baca lagi ya Bu, ya udah kita niatin infak aja Bu, niatin ta'ziman wa takriman sama guru ya Bu, nanti biar dapat keturunan kita bisa dapatkan ilmu yang manfaat ya Bu. Itu yang tersurat Al-Quran harus dibaca Bu. Al-Quran dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Halo Bu, qara'a yaqra'u Qur'anan artinya bacaan, bukan pajangan Bu ya, bukan pajangan tuh Al-Quran, tapi bacaan. Bacanya mau ngerti mau kagak ngerti jadi ladang pahala. Ibu baca Quran ngikutin tuh tadi ya Bu, ganjarannya per huruf 10 kebaikan. Ibu pegang wudu, ganjarannya bisa jadi 50 kebaikan. Ibu hafal dibaca pakai buat nanti sholat ya Bu, bacaan suratnya itu jadi ganjarannya 100 kebaikan. Subhanallah Bu. Jadi nggak ada istilah kata rugi kalau kita selalu bersanding dengan Al-Quran. Nah, ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya Bu, nanti kalian akan menjalani kehidupan ini yang sangat sempit. Sangat sempit seperti apa Bu? Ketika udah sakaratul maut, ketika udah ada di alam kuburan lega apa sempit? Masya Allah, tuh udah sakaratul maut juga udah sempit tuh Bu. Karena waktu lagi hidup itu diberi kesempatan, tapi jangan sampai nunggu kesempitan. Giliran mau ngaji waktu muda diajakin ngaji repot sama gawean Bu, repot sama usaha, repot sama dagangan, alasannya nyekolahin anak ya Bu. Padahal nyekolahin anak mah anak nama sekolah maknya kita tiap hari ikutin anak ke sekolahan, padahal bisa tuh Bu sejam 2 jam mampir ke majelis, tapi ngomongnya repot. Udah gedean nanti kali gede-gedean anaknya ngajinya gitu ya Bu. Nggak taunya lahir lagi ya Bu. Nah, udah gede anaknya di sekolahin ya Bu, repot sama ngawinin ya Bu. Kenapa Bu nggak ngaji? Repot, besok mau kriaan, besok mau hajatan ya Bu, mau ngawinin anak repot. Udah dikawinin, habis dikawin apa Bu? Bu, hamil, lahiran teh, punya cucu,
repot lagi, kagak sempat lagi ngaji. Ntar kali cucunya udah gede-gedean teh. Kayak kemarin ngajakin, ibu, ntar teteh saya mau repot punya cucu 2 teh gitu. Ya udah, nah. Nggak taunya ngawinin lagi anak berikutnya, repot lagi. Terus aja punya itu banyak sampai gede cucunya, ya Bu, sampai tua repot sama penyakit, masya Allah, ya Bu. Nolongin nggak tuh anaknya sama cucunya kalau misalnya di alam kubur, kalau nggak diajarin agama, boro-boro nolongin orang tua, dirinya sendiri juga repot, Bu. Makanya jangan sampai diri kita jadi orang yang merugi, ma'isyatan dongka, jangan sampai nungguin sempit. Wa nahsyuruhu, kata Allah SWT, dan aku akan kumpulkan mereka itu, ya Bu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya Bu, dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Bu, di dunia kita melek, ya Bu, di akhirat nanti pas yaumil qiyamah dalam dikelompokkan dengan orang-orang yang buta. Maka tuh orang nanya, langsung ngomong nih, ya Bu, qala rabbi, ya Allah, bukan kata saya nih Bu, Quran yang ngomong nih Bu, ya Bu, qala rabbi, ya Allah, kenapa nih, ya Bu, saya dikumpulkan, ya Bu, ahsyarani a'ma, sama orang-orang yang buta. Wa qad kuntu basyira, padahal dulu di dunia saya lihat, Bu, dulu melek, dulu melotot, ya Bu, tapi kenapa sekarang saya buta, ya Bu, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang buta. Baru bertanya-tanya di situ Bu, nyesal senyesal-nyesalnya. Qala kadzanika, maka Allah menjawab, ya Bu, padahal kalian dulu melihat, maka Allah berfirman, kadzalika, karena ini, ya Bu, dulu kamu telah melalaikan, ya Bu, ayat-ayat kami. Qala kadzalika atatka ayatuna, dulu kemana aja lu tong? Dulu kemana aja lu Pok? Ya Bu, udah dikasih kehidupan, agak mau ngaji, ya Bu, ngedenger mah ngedenger, ya Bu, diumumin tuh sama majinya nih, ya Bu, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, Bu, nggak ngedenger, Bu, padahal pakai speaker, Bu, padahal pakai speaker, tetap aja yang kegoleran, ya Bu, yang main HP, ya Bu, terus aja, ya Bu, sibuk sama TV, ya Bu. Tapi herannya, ya Bu, kalau lempengan ngelihat HP, ngelihat TV, kagak ngelihat jam tuh, Bu, jam sabaraha ayeuna, nggak ngerincuk gitu. Tapi lempengan guru lagi nerangin ilmu, ya Bu, guru lagi ngajar, udah jam berapa tuh? Udah tengok jam baik, masya Allah. Padahal gurunya sama tuh pakai jam juga, ngerti waktu, nggak bakalan lama-lama, ya Bu. Kita ngaji palingan sejam 2 jam lamanya, ya Bu. Tapi rasanya lama banget, ya Bu. Rasanya pegel banget Bu. Rasanya ngantuk banget, pantat udah panas, geser. Masya Allah, kayak ada pakunya. Emang benar, setan itu bawa pasukannya ke majelis, Bu. Setan bawa pasukannya ke majelis. Pertama dia bawa abu, Bu, jaurin matanya, ya Bu. Lempengan ngaji, ya Bu, ngantuk, ya Bu. Dia ada bawa pasukan bawa lem, Bu. Lempengan baca Quran, lempengan baca hadis, baca kitab, mulutnya mingkem. Tapi lempengan ngerumpi, sianya hote, gitu. Naon, apa, kepo aja. Tadi mah lagi guru nerangin mah, sampai kayak burung pelatek. Itu biasa. Biasa ditanya teh ngaji apa? Teuing cenah gitu, masya Allah, ya Bu. Itulah tuh. Terus setan bawa pasukannya bawa paku, dilemparin tuh ke pantat kita, jadi nggak betah, Bu.
Emang gitu udah pasukannya Bu dia, Bu. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kenapa dulu ente udah dikasih kehidupan, dikasih kesempatan, nunggu sempit. Ya Bu, dikasih sehat nungguin sakit. Ya Bu, dikasih muda nungguin tua. Padahal udah segala macamnya udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ya Bu, kita lalai akan perintah Allah, mengabaikan ayat-ayat Allah. Wa kadzalikal yauma nunsa wa kadzalikal yauma tunsa. Ya Bu, kata Allah, inilah akibatnya ya Bu, karena kamu telah mengabaikan ayat-ayat aku, kata Allah. Ya Bu, maka inilah akibatnya, maka hari kiamat ini kalian merasakannya jadi buta. Bu, mau kayak begitu? Naudzubillah. Makanya diperingatkan dengan ayat ini, jangan sampai jadi orang yang merugi. Ya Bu, jangan sampai melupakan ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah. Ya Bu, tidak mau ya Bu meninggalkan larangan Allah. Jangan sampai kebalik, giran larangan doyan, ya Bu, giran ajojing doyan, ya Bu, giran sholawatan malas gitu, giran ngaji Quran susah, ya Bu. Naudzubillah, ya Bu. Makanya jangan sampai mengabaikan ya Bu ayat-ayat Allah. Dengan kata lain, siapa saja yang berpaling dari kitab-kitabku, kata Allah, tidak mau membacanya, tidak mau mendalaminya, tidak mau memahaminya, serta tidak mau mengamalkannya, maka niscaya kehidupannya nanti akan menjadi sempit. Ya Bu, ya udah sampai di alam kubur gimana Bu? Siapa yang menolongin? Siapa yang menolongin? Enggak ada Bu, kecuali amal diri kita sendiri. Makanya Bu, mumpung kita masih hidup, ya Bu, mumpung diberi kesempatan, jangan sampai nunggu kesempitan. Ya Bu, bila Israil datang memanggil, jasad terbujur, seluruh tubuh orang yang namanya udah jadi mayit tuh Bu, segalanya apa namanya tubuhnya masih ada lengkap, bener nggak Bu? Bisa matanya melihat lagi? Enggak. Tangannya bergerak lagi? Enggak. Udah nggak bisa sedekah lagi. Bu, mulutnya ada udah nggak bisa zikir lagi. Mulutnya ada udah nggak bisa sholawat lagi. Ya Bu, mulutnya ada udah nggak bisa baca Quran lagi. Makanya udah terbujur kaku, ditinggal nyawa. Masya Allah, tuh bayangin diri kita seperti itu Bu. Kemarin saya udah ceritakan kan Bu, di alam kubur itu macam-macam. Waktu saya digali itu masih apa namanya? Masya Allah, itu macam-macam sesuai dengan amal masing-masing. Apa yang udah tadi tulang berulang yang puluhan tahun, kagak begitu Bu. Ada orang yang ratusan tahun, tapi dia bisa menjalankan terus perintah-perintah Allah. Ya, jangankan apa namanya tubuhnya ya Bu, kain kapannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga ayat-ayat Allah. Bu, kemarin guru saya cerita ya Bu. Jadi maaf ya Bu, jadi dia lain aliran ya Bu. Jadi bukan paham seperti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pahamnya LDII. Yang menurut paham dia kalau misalnya sholat enggak apa namanya enggak wajib atau gitu. Yang penting banyakin sedekah gitu. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa bisa ditebus pakai sedekah kata dia. Bu, akhirnya pas lempengan meninggalnya ya Bu, matinya katanya di daerah Lampung ya Bu. Pas dari pihak keluarganya yang di sini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pengen menginginkan orang tuanya ya Bu ditarik ke sini gitu. Ditarik ke Cibinong ya Bu. Pas giran di apa mau digalinya pada
padahal baru sebulanan Bu. Ayo, itu udah Masya Allah, udah habis Bu, padahal sama-sama muslim ya Bu, udah ada bekas Bu, bekas udah cumpang-camping siksaan ya Bu. Ya Bu, dari apa namanya, dari kepalanya udah jadi tengkorak yang sudah sudah beradu ya Bu, dengan kakinya ya Bu, udah remuk ya Bu, dan semuanya gosong ya Bu, itu semuanya udah nggak ada apa-apanya, udah tinggal abunya doang Bu. Kan kalau misalnya ada tengkoraknya sih masih mending ya ini, jadi mau ngambil tuh udah nggak ada itunya Bu ya Bu, udah abunya doang, tinggal ada tanah-tanahnya doang. Jadi pas diniin ya sama Amil ya, sama kiai yang di sana ya, kita untuk mensempurnakan ya Bu, karena dari pihak keluarga juga ingin memindahkan, akhirnya diambil di bagian tanahnya doang katanya. Tapi mau masuknya Bu, baru mau masuknya doang tuh orang yang disuruhnya orang ke bawahnya itu udah panas dulu Bu. Jadi hawa dari berapa puluh meter kita dari kuburan tuh udah hawa panas Bu. Jadi semua tanahnya tuh merah gitu. Jadi itu menunjukkan ya Bu ya, kita yang sama-sama seikhwal ya Bu, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngingetin sama anak keturunan kita jangan seikut-ikutnya ya Bu. Ya, biar sama-sama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga diri kita ya Bu, agar kita sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bergandengan tangan ya Bu, dengan sama-sama saling watawasabil haq watawasabil sabr ya Bu. Itu nyata ya Bu. Kenapa dibuktikan nyata ya Bu? Itu menjadi pelajaran buat kita ya Bu, karena nanti memang Rasulullah yang bersabda Islam itu terbagi 73 golongan, dan yang satu hanya yang diterima adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Bu, kita lazimkan ke anak keturunan kita namanya i'tiqad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Bu, dan selalu ya Bu dalam amaliyah yang sudah diajarkan sama orang tua kita, guru-guru kita semuanya, jangan sampai tahlil hilang, baca sholawat hilang ya Bu, kita tawasul ya Bu. Kenapa? Karena kita ngarep-ngarep nanti Bu. Ibu kagak percaya, cobain nanti kalau Ibu di alam kubur. Iya, kalau pengen tahu gitu, kalau benar bukti nyata benar apa enggak gitu Ibu ya. Nah, kudu yakin nih ya Bu. Ini kata Allah Bu dalam surat Toha aja ya Bu, kita yang tadinya dalam keadaan posisi melek ya Bu, melihat di dunia, nanti di hari kiamat kalau kita tidak memahami ayat-ayat Allah ya Bu, dengan apa tadi zikirnya, ada yang tersirat, ada yang tersurat ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu, wasilahnya kita belajar di sini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat ya Bu. Dan ini ada sekalian kita makan bareng ya Bu, wasilahnya dari keluarga besar Watuki dan Watitin ya Bu, dan yang lainnya yang hari ini ya Bu, almarhumanya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala ya Bu, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dan jadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah